Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang konsep penyajian data untuk mata kuliah Statistika Bisnis dengan saya Iskandar Zulkarnain Matondang. Pengertian penyajian data. Metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang data tersebut. Nah, di sini adalah tujuannya untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik, sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Memudahkan orang untuk membaca dan memahaminya. Data berupa bilangan dapat disajikan dengan berdiri sendiri atau tunggal, dan ada juga dikelompokkan sebaran frekuensi dikelompokkan. Contoh-contoh perlunya penyajian data: melihat prospek saham-saham sebelum melakukan investasi di pasar modal, melihat informasi daftar harga-harga sebelum membeli mobil. Kategori penyajian data. Penyajian data kategori deskriptif dapat berbentuk grafis dan numerik, yaitu penyajian data statistik dalam bentuk grafis dan numerik. Penyajian distribusi frekuensi biasanya dalam bentuk grafik. Grafik merupakan gambar-gambar yang menunjukkan data secara visual yang biasanya dibuat berdasarkan nilai pengamatan aslinya ataupun dari tabel-tabel sebelumnya. Keuntungan menggunakan grafik. Grafik lebih mudah diingat daripada tabel. Grafik menarik bagi orang-orang tertentu yang tidak menyukai angka dan tabel. Dapat diperoleh informasi secara visual dan juga dapat digunakan untuk membandingkan secara visual pula. Dapat menunjukkan perubahan hubungan satu bagian dalam rangka data dengan bagian yang lainnya. Beberapa jenis grafik. Nah, di sini ada grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, dan ada juga grafik yang menunjukkan jumlah benda yang dilambangkan, yaitu grafik berupa peta, kartogram. Kartogram adalah grafik yang banyak digunakan oleh BMG untuk menunjukkan peramalan cuaca di beberapa daerah. Maksudnya BMKG. Oke, dan di sini adalah langkah-langkah dalam statistik deskriptif. Memahami masalah dan jawaban yang diperlukan. Mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan. Menata data mentah ke dalam distribusi frekuensi. Menyajikan data distribusi secara grafik. Menarik kesimpulan mengenai permasalahan. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Adapun langkah-langkah distribusi frekuensi: pertama, mengumpulkan data, mengurutkan data dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya, membuat kategori kelas jumlah kelas K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, di mana 2K lebih besar dari N, di mana K yaitu jumlah kelas dan N adalah jumlah data. Membuat interval kelas sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas. Melakukan penghitungan atau penturusan setiap kelasnya. Oke. Nah, di sini contoh distribusi frekuensi saham. Di sini kita ketahui jumlah datanya ada 22 dengan nilai tertingginya adalah 114,4 dan nilai terendahnya adalah 77.
Jumlah kelasnya tadi pakai cara 1 ditambah 3,322 log N. Nah, N-nya itu adalah 22. Pakai kalkulator ditemukan 5,46. Dibulatkan menjadi 5. Maka kelasnya adalah cara mencarinya seperti ini. Kita bikin 5 kelas. Nah, untuk mendapatkan intervalnya 114 tadi dikurang 77. Maka baru itu dibagi 5 karena banyaknya kelas. Didapat 7,4. Maka 77,0 ditambah 7,4 sama dengan 84,4. Maka ini terisi menjadi kelas 1. Nah, begitu juga 84,4 sudah kepakai, berarti naik ke 84,5 ditambah 7,4, maka menjadi 91,9. Maka dia terisi di kelas kedua. 91,9 sudah terisi, maka masuk ke 92,0 ditambah 7,4, maka jadi 99,4, masuk ke kelas ketiga. Begitu juga kelas keempat dan kelas kelima. Untuk frekuensi, ini anggap saja sudah terisi dengan nominal 22. Tapi kenyataannya nanti kalau misalnya ada distribusi frekuensi yang sebenarnya, itu nanti dilihat lagi gitu. Yang pasti di sini contohnya sudah diketahui 22 dan ini adalah frekuensinya. Jadi dari sini kita bisa tahu cara untuk membuat jumlah kelas dan interval kelas. Caranya tadi yang saya bilang. Oke, nah di sini frekuensi relatif adalah frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Di sini balik lagi ke 5 kelas dengan intervalnya yang sudah ada, jumlah frekuensinya sudah ada, kita mau cari frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif di sini terdiri dari terdapat nilainya 17. Nah, 17 ini berarti kita memakai 3 dibanding 22 kali 100%. Nanti dicoba pakai kalkulator lagi. 4 dibagi 22 kali 100%. Ikutin seperti ini. Sampai dengan kelas kelima. Untuk penyajian data, membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian, gambar baik grafik poligon, histogram, atau OGIF. Ada beberapa istilah penting dalam penyajian data. Batas kelas, yaitu nilai terendah dan tertinggi pada suatu kelas. Nilai tengah kelas, nilai yang letaknya di tengah kelas. Nilai tepi kelas, nilai batas antar kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lain, dan frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat, kurang dari, atau menurun lebih dari. Melanjut yang tadi di atas, ini adalah intervalnya, kita bisa melihat mana batas kelas atas dan batas kelas bawah. Batas kelas atasnya adalah yang paling maksimal, yaitu 114,4. Begitu juga ini 106,9, 99,4, dan terus. Begitu juga untuk batas kelas bawah, 107,0, berarti 99,5, bahkan yang kelas 1 yaitu 77,0. Nilai tengah kelas yaitu nilai yang letaknya di tengah kelas. Nah, di sini cara mencarinya adalah 77 ditambah 84,4 karena ini dalam satu interval. Dalam satu kelas dan ini masih intervalnya, bagi 2. Maka nilai tengahnya adalah 80,7. Untuk kelas 2 juga begitu.
dibagi 2, 88,2, dan untuk kelas kelima 110,7. Nilai tepi kelas yaitu nilai batas antar kelas yang memisahkan nilai antar kelas satu dengan kelas lain. Untuk tepi kelas di sini terdiri dari 77,0 sampai dengan 84,4. Karena di sini satu desimal, maka nilai tepi kelas yang kita gunakan adalah 2 desimal. Maka interval 77,0, maka nilai tepi kelas bawahnya adalah 76,95. Nah, caranya adalah 76,9 ditambah 77,0 dibagi 2. Begitu juga untuk nilai tepi kelas bawah yang kelas kedua, yaitu 84,45. 92 berarti jadi 91,95. 99,45. 100. Nah, untuk dinilai tepi kelas yang terakhir, kelas kelima, ada 2. Apa itu? 2 itu adalah nilai tepi kelas bawah dan nilai tepi kelas atas. Jadi nilai tepi kelas bawahnya adalah 106,95 sampai di nilai tepi kelas atasnya yaitu 114,45. Jadi khusus untuk nilai tepi, kelas terakhir memiliki 2 nilai tepi kelas, yaitu nilai tepi kelas bawah dan nilai tepi kelas atas. Frekuensi kumulatif yaitu penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat, kurang dari, atau menurun lebih dari. Di sini kita kembali sesuai dengan yang sudah ada, yaitu frekuensinya seperti ini. Ditambah dengan tepi kelas yang kita sudah dapat. Nah, untuk mendapatkan frekuensi kumulatif, kita tinggal mengikuti caranya seperti ini. Frekuensi kurang dari 0 ditambah 0 sama dengan 0, karena dia di kelas 1. Ketika dia masuk ke kelas 2, frekuensi yang di kelas 1 naik. Jadi 0 ditambah 3 sama dengan 3. Di frekuensi di kelas ketiga, yang kelas kedua naik. Yang tadi 3 pun naik. Jadi 3 ditambah 4, 7. Nah, terus sampai di frekuensi kurang dari ini nanti di kelas kelimanya ada 2. Yaitu frekuensi kurang darinya adalah 18 dan 22. Begitu juga kalau menggunakan frekuensi lebih dari. Jadi untuk kelas pertama dia 0 dulu. Frekuensi 3-nya dikurang di kelas kedua. Frekuensi yang 4 ini dikurangnya di kelas ketiga. Sampai hasilnya nanti 0. Pelan-pelan dipahami. Nah, ini adalah jenis grafik yang berbentuk balok, yaitu salah satunya histogram, di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelas. Kembali ke interval ini dan frekuensi ini, maka histogramnya adalah seperti ini. Untuk poligon, grafik berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Nah, seperti ini intervalnya dan hasilnya adalah seperti ini, poligon. Kurva Ogive. Definisi diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif yang tadi kita cari, frekuensi kurang dari dan lebih dari. Dengan sudah ada tepi kelas dan intervalnya, maka kurva Ogive-nya seperti ini. Dan pie chart yaitu sebuah lingkaran
yang dibagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor menyatakan besarnya persentase atau bagian untuk masing-masing kelompok. Nah, ini topik-topik kelasnya dengan frekuensinya tadi yang kurang dari. Maka pie chart-nya adalah sebagai berikut. Oke, terima kasih. Itulah hasil dari materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.